Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adela. Saya dari Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan membahas tentang analisis bayi najasi atau rekayasa dalam demen. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang substansi bayi najasi, di mana bayi najasi atau bisa disebut dengan rekayasa pasar dalam demen, yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu naik. Islam adalah suatu agama yang dengan jelas mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, juga hubungan antara sesamanya. Hubungan antara manusia yang sering disebut dengan muamalah ini semakin hari akan mengalami perkembangan yang dinamis bersama dengan kemajuan keberadaban manusia. Hubungan antara sesama manusia terwujud dengan pasti karena manusia adalah makhluk sosial, dalam arti mempunyai ketergantungan pada orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Keinginan setiap orang adalah pergaulan hidup menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum agama yang menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban masyarakat itu juga disebut dengan hukum muamalah. Secara bahasa, al-bai' atau bisa disebut dengan menjual berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya, yaitu al-syira atau membeli, sama ya artinya. Demikian al-bai' sering diterjemahkan dengan jual beli. Pengertian al-bai' secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut, yaitu menurut fuqaha Hanafiyah, menentukan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan ta'ati atau saling menyerahkan. Dan poin kedua di sini membahas tentang ketentuan hukum, dalil dan muqasid larangan bai' najasi, di mana bai' najasi hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di antara hadis tersebut adalah dalil terlarangnya jual beli semacam ini disebut dalam hadis Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najasi, dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa. Hadis tadi menegaskan tentang larangan atau diharamkannya pasar rekayasa pasar dalam demen atau bisa disebut dengan bai' najasi dalam Islam. Jadi di situ sudah ditegaskan dengan jelas kalau dalil hadis tersebut rekayasa pasar dalam demen itu haram.
Larangan bai najasi atau rekayasa pasar dalam demen memiliki makasad atau tujuan. Karena bai najasi ini adalah salah satu modus penipuan dalam bisnis yang merugikan mitra bisnis yang lain, merusak harga pasar, dan selanjutnya bisa menimbulkan permusuhan antara sesama pelaku. Dalil pokok yang dijadikan landasan larangan praktik bai najasi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Amr radhiyallahu anhu, di mana yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang praktik jual beli najasi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menegaskan praktik provokasi harga ini tidak halal. Oleh karenanya beliau menyuruh seorang petugas agar mengumumkan bahwa sesungguhnya jual beli najasi atau provokasi harga ini adalah tertolak lagi, tidak halal. Fatu al-Bari Syarah Syahih Bukhari li Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 4 halaman 417. Di situ sudah dijelaskan. Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang menawar atau menaikkan harga komoditi lebih tinggi atau al-najasi melebihi harga normal gitu, hukumnya adalah haram. Perbedaan pendapat di antara mereka adalah apabila harga komoditi tidak naik disebabkan al-najasi, apakah hukumnya haram atau tidak? Mendapatkan para ulama dalam hal ini berbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sesungguhnya najasi itu hukumnya mutlak haram, baik harga komoditi itu naik dari harga normal disebabkan najasi maupun tidak. Tuh, ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Al-Maziri, salah seorang ulama Malikiyah. Mereka berargumen dengan hadis di atas gitu, hadis yang barusan. Yang kedua yaitu sesungguhnya najasi itu hukumnya haram apabila najasi menaikkan harga komoditi di atas harga normal. Sama ya sebenarnya penjelasannya, yaitu akan tetapi jika harga komoditi tidak naik disebabkan najasi maka hukumnya tidak haram. Kalau yang tadi kan haram. Ini mendapatkan Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibnu Hams. Mereka berargumen bahwa naiknya harga komoditi disebabkan najasi apabila melebihi harga normal hukumnya tidak haram. Itu ada dua ya penjelasannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan bai najasi dalam fatwa-fatwa DSN. Fatwa DSN MUI merupakan ketetapan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah yang penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal pokok, yakni kekuatan dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan fatwa, dan dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas dan lebih meyakinkan atau maslahah muhaqqaqah bagi tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia gitu. Dalam fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dijelaskan secara lebih detail. Dalam fatwa ini dijelaskan praktik-praktik bai najasi di mana yaitu ada dua. Yang pertama, pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, up itu kan naik ya, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tinggi. Setelah harga mencapai level tinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga.
Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. Terus yang poin kedua ini yaitu creating fake demand atau permintaan, bisa juga penawaran palsu, yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik. Tetapi jika order yang dipasang sudah mencapai harga terbaik, maka order tersebut disebut dengan dihapus, delete gitu, atau direvisi baik dalam jumlahnya atau diturunkan level harganya secara berulang kali gitu. Tujuannya untuk memberikan kesan kepada pasar seolah-olah terdapat permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjualnya gitu. Poin terakhir di sini tentang buying agency dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Dimana dalam perspektif ekonomi dan keuangan, transaksi agency diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya gitu. Si penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. Jadi itu cuma sebagai pancing gitu. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli, atau bisa dikatakan sekongkol tuh kerjasama dengan si penjual agar barang atau produknya dibeli dengan harga tinggi. Biasanya si penawar ini melakukan cara-cara tarikan atau ajakan untuk melebih-lebihkan barang gitu, agar maksudnya di sini mendeskripsikan barang dengan tingginya hingga timbul harga yang tinggi, juga untuk membuat si pembeli tertarik terhadap barang tersebut gitu. Nah, jika pembeli ini terhasut ajakan penawaran tersebut hingga membeli barang tersebut, di sini terjadilah yang namanya najisi gitu. Permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara ilmiah. Dalam hal ini kita patut berhati-hati dalam berbisnis. Ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui yang sering dilakukan oleh orang lain. Nyatanya perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam. Terlebih merugikan salah satu pihak. Allah memang menghalalkan jual beli, akan tetapi ada baiknya kita mengkaji dulu ilmunya gitu, agar kita mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan dan tidak terjerumus dalam dosa gitu. Dalam konsep ekonomi Islam, menentukan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela gitu. Secara rela sama rela. Jadi ya ilmiah, terjadi ilmiah, prosesnya ilmiah, bukan kayak tadi ya studi kasusnya. Pertemuan permintaan di sini kan secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu manakala salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Enggak ya. Dalam hal harga, para fikih merumuskan sebagai the price of the equivalent atau harga padan. Konsep harga padan mempunyai implikasi penting dalam ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Namun pada kenyataan situasi ideal itu tidak selalu tercapai karena seringkali terjadi gangguan atau interupsi pada mekanisme pasar yang ideal ini. Dalam fikih Islam,
Distorsi penawaran lebih dikenal sebagai ikhtikar, sedangkan distorsi pada permintaan dikenal sebagai bai' najasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.